Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah. Perkenalkan kami dari kelompok keempat akan memaparkan hasil diskusi kami pelajaran mata kuliah logistik. Dan pembacaan pertama saya sendiri akan membacakannya. C. Semi-waffles. Dalam kajian fonologi, kita mengenal istilah semi-waffles karena karakteristik perpindahan ini dan karena kurang jelasnya dalam pendengaran ketika difoniskan, maka bunyi-bunyi seperti ini dianggap sebagai bunyi konsonan walaupun menyerupai harakat. Dalam bahasa Arab, fenomena seperti ini dijelaskan di atas. Ada dan waladun yatruk atau haudon. Dua bunyi waw dan yang seperti dalam kata seberangnya. Bunyi-bunyi itu dari segi pengucapan baitun mendekati harakat. Tetapi dalam susunan bunyi bahasa ini termasuk kategori bunyi-bunyi konsonan. Yang pertama, waw. Waw pada awalnya organ bicara menempati posisi pengucapan yang sesuai untuk mengucapkan waw atau dhamma, kemudian posisi itu ditinggalkan dengan cepat menjadi harakat lain. Dua mulut merapat dan menutup jalan udara ke hidung dengan cara menaikkan langit-langit dan dua pita suara bergetar. Yang kedua, ya. Pada awalnya organ bicara menempati posisi pengucapan yang sesuai untuk pengucapan kasrah. Kemudian posisi itu berubah dengan cepat menjadi harakat lain. Bagian tengah lidah dihadapkan pada bagian tengah langit-langit. Dua mulut terbuka menutup jalan udara ke hidung. Begitu juga dua pita suara bergetar. Saya persilakan kepada pembaca kedua. Fonem adalah suatu bunyi yang membedakan arti kata dari kata lain. Verhar 1996, atau semua bunyi yang dapat membedakan makna kata disebut dengan fonem. Contoh dalam bahasa Indonesia kita lihat kata saku, laku, kaku. Kita melihat keempat kata ini memiliki bunyi. Aku yang berbeda hanyalah perbedaan bunyi. Awalnya dalam bahasa Arab misalnya jabalun, jabanun, jabarun. Pada contoh bagian pertama kita melihat dengan bunyi awal yang berbeda. Itu bisa mengakibatkan makna kata tersebut menjadi berbeda. Pada contoh kedua, bunyi terakhir dari kata itu berbeda dan semua berakibat pada bedanya makna dari kata tersebut. Para peneliti membagi fonem menjadi dua bagian, yaitu fonem primari, raisa, dan sekundar, tasnawiyah. Fonem raisa yaitu fonem suatu bunyi yang menjadi bagian dari suatu kata yang mempunyai fungsi dapat membedakan makna seperti ba, ta, ta. Adapun yang dimaksud dengan fonem tasnawiyah adalah sifat bunyi yang mempunyai maksud atau arti dalam kalimat bersambung.
Johan Ion 1968 menjelaskan bahwa fonem segmental John Ions 1968 menjelaskan bahwa fonem segmental fundamental al-takbiyah yaitu fonem yang dapat dianalisis keberadaannya, sedangkan fonem suprasegmental fonimat atau fauka al-takrib fonem yang keberadaannya harus bersama-sama fonem segmental. Fonem segmental terbagi pada dua bagian, yaitu vokal dan konsonan. Perbedaan antara vokal dan konsonan hanya terletak pada ada tidaknya halangan ketika bunyi itu dinotifkan. Kalau bunyi mendapatkan halangan dan bunyi keluar dengan leluasa, maka disebut vokal. Lanjut. Nomor 1, al-nabar atau stressing. Bunyi atau ucapan bagian yang diucapkan dengan tingkat yang lebih kuat dimaknai dengan al-nabar. Dengan demikian, al-nabar adalah bunyi yang kuat dan jelas yang terdapat dalam suatu kata dibandingkan dengan bunyi-bunyi lain yang berdampingan. Perhatikan perbedaan kuat dan lemahnya antara bagian pertama atau bunyi pertama pada kata-kata berikut ini. Lanjut. Di do, maka fonem pertama bunyi doroba ketika mengucapkan kata ucapkan lebih kuat dibanding dengan dua fonem dibaca lebih kuat. Tak sesudahnya pada contoh kedua bunyi dibandingkan dengan fonem sebelum dan sesudahnya. Ibrahim Anis menjelaskan bahwa dalam bahasa Arab terdapat aturan-aturan walaupun belum baku mengenai bagian-bagian mana saja kita bisa lakukan al-nabar ketika kita mengucapkan kata bahasa Arab. Ada 4 tempat bagi nabar yang biasa sering dilakukan oleh orang Arab ketika mereka mengucapkan suatu ungkapan. Biasanya orang Arab melakukan al-nabar pada keadaan-keadaan berikut. 1. Ketika kata berada di akhir kalimat dan diwakafkan, misalnya pada ayat Al-Quran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mendapatkan nabar pada dua bagian dari atas. Nomor 2, nabar biasa terjadi pada bagian sebelum akhir dan biasanya tempat nabar dalam kata-kata Arab berada pada bagian sebelum akhir, seperti contoh dan lain-lain. Nabar terjadi pada bagian ketiga dalam fi'il sulasi. Apa itu menjadi akhir 3 atau seperti dianggap ajma'ul ijtami an-naksir atau seperti kata malaha. Kata seperti kata tersebut sebagai akhir. 4, nabar terjadi pada bagian keempat dari ujung atau akhirnya seperti balaha, arokah, arobah, arobi. Oke, lanjut. Al-taghim atau intonasi adalah kuat dan lemahnya bunyi pada suatu kalimat atau disebut juga irama dalam berbicara. Taghim mempunyai fungsi dalam pembentukan struktur kalimat dan makna. Satu kalimat yang kita jumpai bisa mempunyai makna takriri atau penetapan atau istifham pertanyaan karena pengungkapan kalimat tersebut dengan intonasi yang berbeda. Dalam tulisan fonetik,
nada lazim ditandai dengan angka yang jumlahnya juga tergantung pada keperluan pemberian. Dalam hal intonasi, variasi nada bicaranya dibedakan menjadi 4. Yang pertama, nada rendah ditandai dengan angka 1. Yang kedua, nada sedang ditandai dengan angka 2. Yang ketiga, nada tinggi ditandai dengan angka 3. Yang keempat, nada sangat tinggi ditandai dengan angka 4. Contoh intonasi variasi nada dalam bahasa Arab dapat dilihat sebagai berikut. Dhahaba al-waladu ila al-suqi. Anak itu pergi ke pasar. 3 min 2, 2, 3 min 2, 2, 3 min 1. Dalam uraian di atas, jelas bagi kita bahwa taghim merupakan salah satu cara yang amat penting untuk membedakan makna dari sebuah jumlah atau kalimat. Tul al-saud. Durasi berarti panjang, waktu relatif dipertahankannya, alat-alat ucap pada suatu posisi, bahasa-bahasa tertentu membedakan antara 2 atau lebih, tenang, waktu, bunyi-bunyi bicara. Panjang, pendek suatu bunyi, bahasa menunjukkan lama waktu dipertahankannya posisi alat ucap. Tentu saja panjang bunyi bahasa berbeda-beda dalam tulisan fonetik, tanpa seperti dan legit dipakai sebagai pertanda panjang durasi dalam bahasa Arab. Membedakan makna misalnya pada kata ka, taba, pengucapan konsonan ka dengan menggunakan rentang waktu dan kataba tanpa menggunakan waktu sudah membuat kata tersebut berbeda maknanya. Morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk kata dan perubahan bentuk kata serta makna yang muncul akibat perubahan bentuk itu dalam literatur Arab. Kita bisa mendapatkan pengertian tentang sorof itu sendiri sebagai berikut. Tahwailul soli wudu ila amsolatu mukhtalafatu limaan maksudat la taksil ila biha. Intinya, memindahkan, mengubah satu kata pada bentuk lain karena tujuan makna tertentu yang akan berhasil kecuali dengan melakukan perubahan bentuk-bentuk tersebut. Baiklah, itu saja pemaparan materi. Saya akan kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, telah selesai presentasi kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.